Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa nasta'in. Billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur hadirin majelis sebagai syukur kita bersolawat kepada lalu baca alhamdulillah di hari yang diawali dengan kita sama-sama kita juga para jamaah dan beliau yang kita kita seperti saat ini Allah berikan kita sehat Allah buatkan kita Allah buatkan kita wasilah dengan Al-Fatihah, kita tawasul dengan Al-Fatihah, serta dengan wasilah Al-Fatihah umur kita Allah mudahkan kita dan kita berharap ilmu yang kita dapatkan membawa manfaat dunia dan akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ada satu kitab namanya Fathul Bari. Fathul Bari ini menjelaskan atau mensyarah Sahih Al-Bukhari. Di kitab ini ada seorang sahabat Nabi Muhammad. Beliau ini mengabdikan dirinya. Saya tidak mengatakan asisten rumah tangganya Nabi, tapi saya mengatakan beliau ini khidmah, pengabdian di rumah Rasulullah. Dan tercatat dalam sejarah beliau mengabdikan dirinya di rumah Rasulullah selama 10 tahun. Nama beliau terkenal dalam sejarah.
yaitu Anas bin Malik. Namanya Anas bin Malik. Jadi kalau mendengar ada satu sahabat bernama Anas bin Malik, beliau ini yang mengatakan dirinya di rumah Rasulullah selama 10 tahun. Kalau saya balik Anas bin Malik, kalau saya balik berarti Malik bin Anas. Kalau Anas bin Malik yang saya ceritakan tadi, kalau Malik bin Anas adalah gurunya, syekhnya Imam Asy-Syafi'i, pengarang buku Al-Muwatta. Madhabnya terkenal dengan sebutan madhab Imam Malik. Jadi bisa membedakan antara siapa tadi yang pertama, Anas bin Malik, dan yang kedua adalah Malik bin Anas. Yang kita bahas pagi ini bukan Malik bin Anas, tapi yang kita bahas pagi ini adalah Anas bin Malik. Cerita ini tertulis di dalam buku yang tadi, namanya Fathul Bari. Anas bin Malik bercerita, Bapakku. Kata Anas bin Malik, Ja'a salah satu rohbin ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a telah datang. Kalimatnya saya baca telah karena berbentuk lampau atau lalu bahasa ketiga Arabnya fi'lun madhi. Inggrisnya barangkali sudah dikenal berbentuk past tense. Telah datang berapa? Salasah, wahid, isnani, talatah, berapa? Telah datang 3 rohbin orang. Telah datang 3 orang. Jadi telah datang 3 orang. Kemana? Ila buyuti azwajin nabiyyi. 3 orang yang datang ini ke buyut. Buyut itu bentuk jamak dari kata baitun. Baitun artinya rumah, tapi rumahnya 1. Kalau rumahnya 2 berarti baitani. Kalau rumahnya 3 dan lebih, maka bicaranya bukan bait atau baitani, maka baitnya tadi apa itu? Buyut. Maka telah datang 3 orang ke rumah. Rumah siapa? Azwaj. Azwaj itu bentuk jamak atau bentuk banyak dari kata zaujah. Artinya istri. Kalau istrinya 1 berarti zaujah. Kalau istrinya 2 berarti zaujatani. Kalau istrinya 3 lebih, bicaranya azwaj. Maka tadi tertulis dalam kisah bukan zaujah, bukan zaujatani, tapi tertulisnya azwaj. Makanya saya terjemahkan bukan istri, tapi istri. Kalau kita susun dari awal, 3 orang mendatangi rumah istri Nabi. Saya ulangi, 3 orang itu mendatangi siapa tadi? Rumah istri Nabi. Untuk apa? Yas'aluna an ibadatin Nabi. Tujuannya 3 orang ini ingin bertanya bagaimana ibadah Rasulullah yang sebenarnya. Tapi 3 orang ini tidak tanya kepada Rasul langsung, tapi tanyanya kepada siapa tadi? Istri beliau. Saya ingin tahu bagaimana ibadah Bapak yang ada di hadapan saya.
Maka saya barangkali tidak tanya kepada Bapak langsung. Tidak enak barangkali. Maka tanyanya kepada orang yang terdekat dengan Bapak. Dalam hal ini, siapa tadi? Istrinya satu aja. Istri. Dan Bapak ingin tahu bagaimana ibadah saya yang sebenarnya. Mungkin gak enak bicara langsung, maka tanyanya kepada orang yang terdekat dengan saya. Dalam hal ini siapa? Satu aja, nggak usah istri-istri, ya, istri. Tapi ada nggak ustadz atau kiai istrinya dua? Ya, jangan bilang banyak. Nah, ada atau tidak? Terusin lagi ya. Sampai mana tadi tuh ya? Istri-istri. Falamma akhbaru ka'annahum taqaluha. Setelah diberitahu bagaimana ibadahnya Rasulullah, maka tiga orang ini merasa ibadahnya kurang ketimbang ibadah Rasulullah. Maka mereka bertiga bicara, aina nahnu ma'an nabiyyi, kita ini dibandingkan Nabi apa? Qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi itu adalah manusia yang tidak memiliki dosa atau biasa kita kenal dengan sebutan maksum, tapi ibadah beliau sungguh luar biasa. Maka tiga orang ini merasa ibadahnya belum seberapa ketimbang ibadah siapa tadi? Rasulullah. Makanya tiga orang ini satu sama lain saling berjanji dan berbicara. Tiga orang. Ya, sekarang kata yang pertama. Kata yang pertama, karena merasa ibadahnya kurang ketimbang ibadah Nabi, maka yang pertama mengatakan, ana ushollil laila abada. Ana itu siapa? Luar biasa bahasa Arab Bapak. Ya, mengetahui bahasa Arabnya saya, yaitu apa? Ana. Kalau bahasa Arabnya kamu, ente bukan. Itu bahasa Betawi ya. Apa itu? Anta. Apaan? Anta. Bagi lagi. Ana usolli laila abada. Karena merasa ibadahnya kurang ketimbang ibadah Nabi, maka saya berjanji setelah sholat Isya tidak tidur. Dan saya berjanji setelah sholat Isya begadang sampai azan subuh. Allah. Berapa lama? Sekarang Isya jika tidak salah jam 7:05. Subuhnya jam 4:06. Kita pukul rata setelah Isya kurang lebih setengah 8 sampai jam 4 pagi. Setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, jam 4. Berarti kurang lebih 8 jam setengah atau 9 jam kalau waktu setengah 5. Berarti dia ibadah, dia sholat sunnah dari setelah apa tadi? Isya sampai azan subuh. Tapi begadangnya bukan untuk urusan dunia. Dia ini begadang karena merasa ibadahnya apa? Kurang ketimbang ibadah Rasulullah. Maka 8 jam setengah dia ini enggak tidur. Mana buktinya Ustaz? Saya bawa. Nih, saya enggak bawa kitabnya. Saya fotokopi biar enggak terlalu memberatkan saya. Ini Bapakku. Kelihatan enggak? Nih, tuh. Maksud saya tulisannya ada enggak? Bahasa Arab. Kelihatan apa enggak? Ada. Ya Allah, sabar kita ya. Nah, sampai mana tadi? Pertama apa tadi? Sholat sunnah sepanjang malam. Dari setelah Isya sampai azan subuh. Ada enggak yang pernah mencoba? Ada.
Saya tinggal di Cipete, ada tamu dari BSD. Dia pernah mencoba sholat sunnah dari setelah Isya sampai azan subuh tidak tidur. Dan dia mengerjakannya setiap 2 rakaat salam. Dan dia coba, setiap 2 rakaat salam dia catat. Dan dia bicara ke saya, demi Allah, total rakaatnya dari setelah Isya sampai azan subuh 250 rakaat. Berapa tadi? Jadi dari setelah Isya enggak tidur begadang, jumlah total rakaatnya 250 rakaat. Tolong jawab. Pakai logika sebelum dengan hadis. Orang yang sholat sunnah tidak tidur begadang, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah selama kurang lebih 8,5 jam atau 9 jam, dengan jumlah total rakaatnya berapa tadi? 250. Kira-kira menurut Bapak, orang ini baik atau buruk? Saya ulangi, pakai logika dulu nih. Orang yang sholat sunnah dari setelah Isya sampai azan subuh, tidak tidur begadang, kira-kira orang ini baik atau buruk? Jangan nggak enak sama saya, baik atau buruk? Bapak sehat semuanya ya Pak? Tadi ada berapa orang tadi yang mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi? 3. Sekarang giliran yang karena merasa ibadahnya kurang, maka yang kedua mengatakan, ana asumudahro. Aku berjanji mulai saat ini di siang hari tidak mau makan dan minum. Dan aku berjanji di siang hari sampai akhir hayatku puasa sunnah. Karena merasa ibadahnya apa tadi? Kurang. Orang yang puasa sunnah setiap hari tidak makan dan minum, kira-kira orang ini baik atau buruk? Ya Allah yang benar semoga bisa berangkat haji ya. Sekarang gilirannya kapan? Iya. Yang ketiga lebih ekstrim lagi nih, karena merasa ibadahnya kurang, maka dia berjanji, ana a'tazilun nisa'a. Mulai saat ini saya akan menjauhi wanita. Fala atazawwaju abadah, dan saya berjanji seumur hidup tidak mau menikah. Saya tanya orang yang tidak mau menikah itu kira-kira orang ini baik atau buruk? Yang ini serentak ya. Semoga yang di depan saya yang belum menikah Allah berikan jodoh. Ini yang amin yang belum menikah. Karena kita mendoakan orang lain tidak pernah rugi. Malaikat mengatakan amin Allahumma stajib, semoga Allah kabulkan. Dan malaikat mengatakan walaka bimisli, maka doa kalian yang kita panjatkan untuk saudara kita, maka sebenarnya akan berbalik buat siapa? Diri kita. Kalau kita doakan orang lain biar sehat, insya Allah badan kita sehat. Mendoakan orang lain biar umroh atau haji, maka tidak mustahil kita juga berangkat apa? Umroh dan haji. Masalahnya mendoakan orang lain biar menikah. Kita yang sudah menikah nggak mustahil. Nah, sekarang kita bahas. Ya, kita bahas. Ternyata ucapan 3 orang itu terdengar di telinganya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, antumul ladzi qultum kada wa kada. Kalian yang bicara begini dan begitu. Pertama, tidak tidur sholat sunnah sepanjang malam. Kedua, puasa sunnah setiap hari. Dan yang ketiga, tidak ingin menikah. Maka Nabi mengatakan, wallahi, demi Allah,
Inilah akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku ini adalah manusia yang paling takut dan paling takwa kepada Tuhan. Aku ini manusia yang paling apa? Takut dan paling takwa ibadah. Maka kalau ada yang tanya siapa manusia yang paling taat ibadah di muka bumi, jawabannya adalah Rasulullah. Tapi Rasul mengatakan di sini, beliau tidak pernah begadang, meskipun itu sholat sunnah dari setelah Isya sampai azan. Dan beliau tidak pernah puasa sunnah setiap hari. Beliau puasa setiap hari selama sebulan penuh hanya di bulan Ramadan. Dan saya tanya, Rasulullah menikah atau tidak? Maka orang yang sholat sunnah sepanjang malam, puasa sunnah setiap hari dan tidak menikah, bagi saya tidak baik. Maka Nabi mengatakan, paman rogiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dialah bukan golongan umat. Berarti 3 orang ini ibadahnya berlebihan. Dalam bahasa agamanya tulisannya koin, lam sama wawu, bacaannya hulun. Apa tadi? Hulun, berlebihan. Berarti orang yang sholat sunnah dari setelah Isya itu begadang sampai azan subuh dalam agama. Tadi tema kita apa, Pak? Judul kita nih pagi ini apa? Ibadahnya ringan, pahalanya besar. Sama-sama. Ibadahnya apa? Ringan, pahalanya besar lagi. Ibadahnya ringan, pahalanya atau dalam kurung cerdas dalam beribadah. Ada nggak ibadah yang sholat sunnah? Ada nggak ibadah yang nilai pahalanya sama dengan sholat sunnah sepanjang malam? Ada 3. Ada berapa? 3. Angkat suaranya. Man sholat subha fi jama'atin pada anna qama kullalayli. Nabi mengatakan barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, lagi bareng-bareng. Barang siapa yang sholat subuhnya di mana? Atau di musola, faka'anna maqama kullalayli, maka nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. Barusan kita subuhnya enggak di rumah. Ustaz, saya berjamaah di rumah dengan keluarga. Apakah hitungannya berjamaah? Musola yang kita jadikan di rumah dan berjamaah dengan keluarga, hanya apakah musola yang kita buat di rumah dikumandangkan azan 5 waktu atau tidak? Yang kedua, tetangga muslimin mendatangi tempat itu apa tidak? Jika tidak, maka hitungannya tidak berjamaah. Maka salah satu tujuan hadir kajian gabungan di Pondok Kelapa ya, benar? Maka tujuannya adalah membangkitkan cinta subuh. Maka insya Allah barusan kita sholat subuh berjamaah, nilai pahalanya sama dengan sholat sunnah sepanjang malam. Dan kalau diukur dengan tamu saya dari BSD ke Cipete, berapa rakaat? Berapa rakaat? 250 rakaat. Maka orang yang barusan sholat subuh, nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah 250 rakaat. Amin kan? Tapi hadis itu koma. Nabi mengatakan, man sholat isya fi jamaah, barang siapa yang sholat isyanya berjamaah, faka'anna maqama nisfal laili, maka nilai pahalanya sama dengan sholat sampai pertengahan malam. Kalau subuh sampai sepanjang malam, kalau isya hanya setengah malam. Berarti 250 rakaat setengahnya. Maka semalam kita isyanya enggak di rumah. Semalam kita isyanya berjamaah juga.
Maka semalam kita isya berjamaah tanpa kita sadari, kita pahalanya sama dengan sholat sunnah dari isya sampai jam 12 malam. Jika diukur dengan tamu saya, berapa rakaat tuh? Berapa? 125 rakaat. Kalau begitu lebih dahsyat mana? Saya nggak kecilin isya. Lebih dahsyat mana? Isya atau subuh? Ada nggak yang bisa menjawab? Kenapa sholat subuh lebih dahsyat? Masya Allah. Pak siapa Pak? Husain. Maka Pak Husain benar. Kalau ada yang tanya kenapa subuh itu lebih gede, Nabi mengatakan, Qala Rasulullah ajruka ala nasomuka. Nabi mengatakan besar tidaknya nilai pahala tentang dari besar tidaknya tantangan dalam ibadah. Maka tantangan mendatangi maghrib, tantangan mendatangi isya dan subuh termasuk lebih berat. Subuh berarti semakin berat tantangan dalam ibadah, semakin berat, semakin besar pahalanya. Maka lebih besar mana pahalanya? Rumahnya dekat ke musola ini atau rumahnya jauh? Jauh, maka yang paling jauh ke musola ini adalah dari mana? Banyak yang bernama saya ya. Dari mana? Ini dari rumah saya jam 3:30 kurang 10. Sampailah di sini 3 menit menjelang azan subuh. Berarti tantangannya besar. Insya Allah pahalanya semakin besar. Amin kan ya? Sini. Tadi saya mengatakan 3 ya. Baru 1 dulu. Sholat subuh berjamaah. Ada lagi 2, 3. Entah kapan. Saya bahas apa dulu? Meja. Sini Pak. Saya tulis di sini. Ini saya tulis. Hadisnya. Kelihatan nggak? Ya, tulisannya ada kan nih? Kita baca ya. Yuk kita baca hadis bareng-bareng. Man tawaddo'a lis-sholati. Barang siapa yang wudunya untuk sholat. Ulangi. Barang siapa yang wudunya untuk, ada yang wudu untuk pegang apa? Mushaf, Quran. Ada yang wudu untuk tawaf. Tapi di sini wudu untuk apa? Sholat. Oh iya, Masya Allah. Pak siapa namanya Pak? Mahfud. Terjaga. MD. Enggak, Mahfud aja dia. Ya. Enggak ada politik di sini. Ya. Mahfud. Pak Mahfud. Ya. Barang siapa yang berwudu ketika akan tidur, maka di sebelahnya ada malaikat yang mendampingi. Benar. Ya. Bukan hanya mau tidur, selesai berhubungan malam hari, janganlah dia tidur kecuali dalam kondisi wudu. Tapi wudunya tidak bisa dipakai untuk apa? Sholat. Bisa dipahami ya? Kenapa begitu Ustaz? Karena la tadkhulul malaikata baitan fil junub. Malaikat tidak akan masuk ke rumah itu jika ada suami istri selesai berhubungan tidur dan tidurnya dalam kondisi apa? Junub. Maka nanti malam apa pasangan suami istri ingin berhubungan, selesai berhubungan jika menunda mandi junubnya menjelang subuh, maka janganlah dia tidur kecuali dalam kondisi apa tadi? Wudu. Tapi wudunya tidak boleh dipakai untuk apa? Sholat. Bisa dipahami semuanya? Nah di hadis ini dikatakan wudunya untuk apa dia? Sholat. Angkat suaranya. Fa'asbagol wudu'a. Yang benar Made bukannya Pak, tapi Fa. Itulah kita. Fa dibaca jadi Pa. Dalam Quran ada suratnya An-Naml
Ada jin dalam Quran tertulis namanya Ifrit. Apa namanya? Qala ifritu minal jinni ana atika min qabla an taquma min maqam. Tapi Ifrit kita bacanya bukan Ifrit. Apa namanya? Ifrit. Yang benar Ifrit. Assalamualaikum. Yang benar waalaikumsalam. Tapi kita jawabnya terkadang itulah Indonesia. Yusuf di Arab dipanggil Yusuf namanya. Tapi di kita Yusuf kadang dipanggil jadi dipanggil jadi Fauzan. Sampai nama saya Hashim. Dulu di Cipete masih kecil dipanggil. Dan kembali lagi. Bukan apa. Tapi apa? Fa. Sama-sama ya. Fa'asbaghal wudu'a. Ke saya. Wudunya untuk sholat, sempurnakan wudunya. Ulangi. Untuk sholat, sempurnakan wudunya. Lagi-lagi. Wudunya untuk apa? Sholat dan sempurnakan apa? Wudunya sempurna berarti dia bukan hanya wajib, bukan hanya rukun, tapi sunnahnya dikerjakan. Berkumur, membasuh hidung, membasuh telinga. Dan setelah wudu usahakan membaca doa. Doa setelah wudu, apa dahsyatnya Ustaz? Doa setelah wudu ada 3. Hadis Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sahih. Kalau ada orang habis wudu bacanya begitu, sahih. Kedua, hadis At-Tirmidzi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu Allahumma ja'alni minal sahih. 3, hadis rawahu Imam Asy-Syafi'i, asyhadu an la ilaha wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu Allahumma waj'alni min ibadikas. Mau pakai yang Sahih Muslim boleh, yang pakai rawahu At-Tirmidzi juga benar, yang pakai rawahu Asy-Syafi'i juga benar. Tiga-tiganya benar. Yang enggak benar enggak baca doa juga benar. Orang ini sunnah. Yang apa? Dihafalin ya. Jumlah pintu neraka 7. Jumlah pintu surga 8. Kalau menghafalin Bapak saya tanya. Jumlah pintu surga Pak Husen, berapa jumlah pintu surga? Pak Mahfud, jumlah pintu neraka? Ustaz digentak sama beliau. Dan ngaji lagi ya, jumlah pintu surga apa tadi? Sholat, pintu sedekah, pintu royal, puasa, pintu jihad, pintu taubat, pintu ikhlas, pintu kaziminal ghaizah wal afina 'anil nas, nahan marah dan maafkan orang. Dan sebelah kanan pintu yang paling istimewa, yaitu pintu Aiman. Makanya ada lagu lagi namanya Aiman. Ke saya semua pandangan. Berapa tadi pintu surga? Ke saya semua ya. Pintu surga 88-nya kebuka. Ulangi, pintu surga apa tadi? Pintu surga 88-nya kebuka. Dan disuruh pilih surga mana yang dia sukai. Apa amalannya? Man tawaddo'a fa asbagha wudu summa qala. Barang siapa yang berwudu lalu dia sempurnakan wudunya dan baca doa setelah wudu, illa futihat lahu abwaabul jannah as-samaniyah yadkhulu ayyu asya'a. Maka 8 pintu surga terbuka untuknya dan disuruh pilih pintu surga mana yang dia sukai. Gara-gara habis wudu baca apa tadi? Baca doa. Ada lagi nggak Ustaz? Ada lagi. Perempuan mengerjakan 4 hal. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, nutup aurat atau jaga diri, dan taat sama suaminya. 8 pintu surga terbuka.
gadis pilih surga mana yang dia sukai. Sholat 5 waktu bagi istri, puasa Ramadan, dia tutup aurat atau jaga diri, dan taat sama siapa tadi? Suaminya. Yang paling susah kata ibu-ibu ngamalin nomor yang ke... Jelas ya semuanya ya. Jadi usahakan setelah wudhu baca apa tadi? Doa. Maka 8 pintu surga terbuka dan disuruh pilih surga mana yang dia akan sukai. Yuk sama-sama bareng-bareng. Summa. Masya. Dan siapa berwudhu, lalu dia sempurnakan wudhunya, lalu dia berjalan lagi ila sholatil maktubah. Mau menuju apa? Masjid atau musola? Yuk sama-sama. Barang tiga ya. Ke saya dulu sini. 3. Barang siapa dia? Dia apa? Ini jangan begini saya yang tadi foto dimasukin flyer seakan-akan semihak nomor 1. Bukan ini ya. Yang pertama dia apa tadi? Wudhu. Yang kedua, ya Allah mudahkan jamaah menerima ilmu ya Allah. Barang siapa, fokus Pak, fokus ya. Barang siapa dia wudhu, dia sempurnakan wudhunya, kemudian dia menuju saya semuanya atau musola. Kalimatnya masya. Masya itu artinya jalan kaki. Makanya jalan-jalan bahasa kitanya jalan-jalan apa? Tamasya. Makanya tamasya itu berasal dari bahasa apa? Arab. Makanya dia berwudu, dia sempurnakan wudunya, dan dia berjalan menuju apa? Pak, sini sama-sama, bareng-bareng. Masya. Artinya jalan. Sini, rokiba. Artinya naik kendaraan. Di sini kalimatnya masya atau rokiba. Makanya kalau mau ke musola atau ke masjid, baiknya jalan kaki. Kalau Bapak sesuai dengan teksnya. Masalahnya dari Cipete ke Pondok Kelapa. Gempor-gempor. Jalan kaki gimana rasanya? Tapi kalau dari teks hadis, baiknya apa dari? Apa baiknya jalan? Bapak, kalau ada yang tanya, mana yang lebih baik ke masjidnya? Jalan kaki atau naikin kendaraan? Maka jawabannya apa? Jalan kaki sesuai dengan teks hadisnya. Sekarang sama-sama. Suratnya Yasin 36 ayat 12. Jujur Pak. Dari rumah ke sini tadi kaki jalan nginjek tanah enggak? Enggak. Bapak ngambang. Oh iya pakai sendal. Astagfirullahaladzim. Enggak boleh salah kakinya. Bapak sendal Bapak tadi di sini nginjek tanah. Tadi telapak kaki Bapak, sendal, sepatu, ban motor atau ban mobil, jalan ke sini di tanah, aspal, peluran, joran, lantai, granit, marmer, atau karpet. Dia apa enggak? Sini ke saya. Ini kan kaki nih. Ini tanah nih. Fokus ya. Apa nih? Ini umpama kaki, nginjek apa nih? Mau ke atau musola nginjak, kemudian ngelangkah lagi. Ini ada apa? Bekas. Yuk sama-sama angkat suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum Nih ke saya, ini kaki, ini tanah aspal, kita nginjak, kemudian ngelangkah lagi, maka ini ada asar. Dalam surah Yasin namanya asar. Apa namanya? Bahasa Indonesianya apa?
maka apa yang terjadi? Bekas aspal, bekas tanah yang kita udah pijak menuju musola, maka itu tanah atau aspal di hari kiamat akan jadi saksi dan penolong kita. Makanya setelah sholat zuhur mau ba'diyah, usahakan jangan satu tempat apa? Sujud, biar geser sedikit minimal selangkah, biar banyak bumi yang jadi apa? Saksi. Makanya saya di sini, Ustaz di sana, Papa di sana, maka lantai ini di hari kiamat akan jadi saksi dan penolong kita. Maka yang dengerin pengajian subuh sambil nyender di tiang atau tembok, berarti saksinya dua, lantai sama sendera. Ini apa? Itu sendera akan jadi saksi. Tapi saya nggak mengada-ada ya. Di Cililitan ada seseorang namanya Pak Husni. Dia setelah maghrib nggak pulang sampai isya. Kalau Bapak ada waktu setelah maghrib jangan pulang Pak sampai isya. Namanya dalam Islam riba. Namanya riba. Apa yang terjadi? Cerita dari putranya. Ayahnya Pak Husni juga sedang pengajian menjelang isya di masjid setelah maghrib. Kan kadang ada pengajian tuh, taksin dan sebagainya. Beliau duduknya sila sambil bersandar di tembok. Ketika azan isya dikumandangkan, ternyata kok diam aja. Ketika azan isya, beliau masih diam. Apa yang terjadi? Ternyata diperiksa dan dipastikan tidak bernyawa. Meninggal dunianya sedang pengajian. Tapi cerita dari anaknya, duduknya nyender sambil bersila. Makanya yang pengajian sila duduknya nyender, hati-hati. Lagi ya, lagi ya, bisa dipahami semuanya ya. Dah, sama-sama yuk, bareng-bareng. Dari rumah dalam kondisi wudhu, berwudhu, lalu sempurnakan wudhunya, lalu berjalan menuju apa? Maka pulang dari sholat, kaki yang kita langkahkan itu aspal atau lantai akan jadi apa lagi? Makanya pergi sama pulang dari masjid baiknya beda-beda. Dia banyak lantai atau bumi yang jadi apa? Saksi. Berarti kalau dari hadis yang tadi ini, barang siapa berwudu, dia sempurnakan wudunya, lalu dia melangkah menuju apa tadi? Masih berarti kalau begitu dia wudunya di masjid, di musola atau di rumah. Maka kalau mau ke masjid atau ke musola, baiknya wudunya tidak di sini. Kecuali batal beda perkara, di mana wudunya baiknya. Tapi boleh dia wudu di musola atau masjid. Boleh, tapi baiknya di rumah. Ya Allah sabar, ya Allah. Bisa dipahami nggak semuanya nih? Bisa ya? Pernah nggak lagi ke musola atau masjid hujan atau gerimis? Pernah nggak? Sama-sama nih. Angkat suaranya. Hadisnya Imam Ahmad. Manir tabarok. Bismillah. Barang siapa yang dari rumahnya menuju jalan Allah ke masjid atau ke musola termasuk jalan Allah, lalu kakinya kena debu, dihiaskan kena cipratan air hujan, harramahullahu alannar, maka diri dan kakinya Allah. Jadi kalau umpama di sini hujan atau gerimis, itu adalah lahan kita untuk perlindungan diri kita dari api neraka jika menuju apa tadi. Tapi bukan berarti setelah hujan masuk kakinya digoyang-goyang kita. Kalau hujan, kaki kena cipratan, perlindungan dari apa tadi? Silakan apa? Api neraka. Ulangi terakhir, wujudnya dari rumah. Sempurnakan doa. Ya Allah, ya Rahman. Sempurnakan hidupnya. Lalu berjalan menuju, berarti dia termasuknya dalam kondisi apa tadi? Apa yang terjadi? Tutup yuk. Ghafarallahu lahu dunubahu. Saat-saatnya Allah ampuni. Maka kalau begitu tanpa disadari sebenarnya hadirnya kita subuh berjamaah itu luar biasa nilai pahalanya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah. Biasanya kalau subuh gabungan di Cipete ada sarapan. Ini nanti Cipete.
Kalau di sini ada apa enggak? Sini deh. Ngasih minum seorang perempuan diampuni dosanya dengan rahmat Allah, diampuni dengan rahmat Allah masuk surga gara-gara memberikan minum seekor apa? Anjingnya jangan ke saya banget makanya saya bilang lagi ya. Gara-gara ngasih minum anjing dosanya diampuni dengan rahmat Allah masuk surga, apalagi memberikan makan dan orang beriman seharusnya. Terakhir dari saya, ini kan kajian ya, benar ya? Yuk terakhir dari saya, hafalin ya. Orang mati syahid ada dua, sama-sama. Orang mati syahid ada berapa? Dua. Dari saya. Kutila fi sabilillah. Kutila fi sabilillah. Orang yang meninggalnya mati syahid karena perang membela agama Allah, dan orang yang meninggal syahid meninggalnya di jalan Allah. Ada dua, karena perang dan di jalan siapa tadi? Allah. Di jalan Allah ini bahasa teksnya hadis fi sabilillah. Apa tadi? Sahabat menjawab ketika ditanya, bagaimana pandangan engkau wahai sahabatku, kata Rasulullah, tentang mati syahid. Kata sahabat, mati syahid adalah mati yang karena perang. Nabi mengatakan, idzan laqalil. Kalau engkau mengatakan mati syahid karena perang, maka kalau begitu umatku yang mati syahid sedikit. Maka mati syahid bukan hanya karena apa tadi? Perang. Bedanya kalau mati syahid karena perang, jenazahnya tidak dimandikan, jenazahnya tidak dikafani, boleh disolati atau tidak, tapi yang jelas dikuburkan dengan pakaian perang. Itu kalau matinya mati syahid karena apa tadi? Perang. Tapi kalau mati syahid fisabilillah, jenazahnya tetap dimandikan, juga tetap dikafani, juga harus disolati. Jadi kalau begitu, Bapak Mahfud, apa bedanya meninggal mati syahid dengan karena fisabilillah? Apa bedanya orang yang meninggal karena perang syahid dan syahidnya karena fisabilillah? Kalau perang, jenazahnya ya Allah, mudahkan jamaah dari Nabi ya Allah. Pak Husain, apa bedanya perang mati syahid dengan yang mati syahid karena fisabilillah? Jenazahnya ya Allah, luar biasa. Nah, sekarang siapa yang bisa bilang ada kemungkinan kita itu nggak berperang, tapi kita masuk kategori nomor berapa? Dua. Apa Ustaz? Saya baca teks hadis. Ada enggak kata fisabilillah? Fokus ya. Sahih. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang dari rumahnya menuju majelis ilmu, maka dia berada fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Maka sekarang kita ini berada fi. Maka apabila ada yang meninggal sekarang, jangan ragu dong. Kalau meninggal sekarang, matinya mati. Pilih mana Pak? Meninggal sekarang syahid atau entar-entaran nggak jelas? Serahkan semua yang terbaik dari Allah. Berarti kalau gitu sekarang ini kita sedang apa nih? Sabi, Pak, Bu, ada ibu di bawah. Ada dua orang, ada adik kakak hidup di zaman Nabi. Tirmidzi, karena akhwani ala nabi, ada adik kakak hidup di zaman Nabi. Adiknya sering ke pengajian, majelis, tapi miskin. Abahnya tidak ke pengajian, tapi kaya. Sekarang orang nyebutnya bukan pengajian, kajian. Mengkaji. Kalau ceramah umum tabligh.
Apa Ustaz? Bareng-bareng ya. Adiknya sering kemana tadi? Majelis. Tapi hidupnya, abangnya tidak hadir ke majelis, tapi hidupnya kaya. Pasyaka ahaduhuma al-muhtarif. Abangnya yang kaya mengadu kepada Nabi kalau dirinya kaya padahal tidak hadir kemana? Majelis taklim. Apa yang terjadi? Nabi mengatakan, "Fala'allaka tunsaku bihi." Engkau jadi orang kaya karena wasilah adikmu yang hadir ke majelis. Makanya hadirnya ke majelis ilmu menambah rezeki berkah. Sungguh luar biasa. Setelah ini ramah-ramah, kemudian salam-salaman, maka menambah tali silaturahim, umur jadi berkah, rezeki jadi nambah. Hidupkan kajian subuh gabungan ini, dan semoga kedepannya kita menjadi manusia yang terbaik. Dan di mana-mana saya lihat kajian subuh kebanyakan jamaah yang hadir usianya ya, sudah senior ya, umumnya yang anak-anak beberapa orang. Jadi kebanyakan yang hadir ke masjid atau musola usianya apa? Senior. Nabi mengatakan uhibbu syai'at. Allah suka sama orang tua ibadah, lebih disukai anak muda ibadah. Di bareng-bareng Allah suka sama orang tua apa? Lebih disukai anak muda. Kalau ada orang tua ibadah itu ya, tapi ada anak muda ibadah, Allah benci sama anak muda enggak ibadah. Lebih benci lagi semangat ibadah, semangat menghidupkan musola dan masjid. Enggak mustahil kita meninggalnya di musola atau masjid. Nanti lagi santai nonton YouTube di Masjid Al-Ittihad Tebet ada yang meninggal lagi sedikit. Di mana? Di Masjid Al-Ittihad. Kata istrinya yang meninggal Bapak Izhar, istrinya Ibu Aida. Kata istrinya, suamiku kebiasaannya berjamaah di masjid ketika sholat. Maka tidak mustahil kita meninggal dunianya di mana? Musola atau masjid, rumah Allah. Semoga berkah. Saya pamit, saya langsung ada kejar acara ke BSD. Semoga ada barokah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman manfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tolong jawab sama-sama ya, saya pengen tes dulu nih. Siapa sahabat Nabi yang mengabdikan dirinya selama 10 tahun di rumah tangga ya Rasulullah? Namanya? Masya Allah, luar biasa. Kedua, ya, ada berapa orang yang mendatangi rumah-rumah Rasul? Apa amalan yang nilai pahalanya sama dengan sholat sunnah sepanjang malam? Apa? Berapa jumlah pintu surga? Oh, jangan gentar saya, biasa aja silahkan. Berapa jumlah pintu neraka? Ada dua amalan membuka pintu surga. Yang pertama, ada dua amalan membuka 8 pintu surga. Yang pertama, wudhu, la ilaha illallah, baca doa setelah. Yang kedua, astagfirullah ya Allah. Yang kedua, seorang istri mengamalkan. Yang tadi itu berapa tadi? 4. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Baiknya wudhu di masjid musola atau di rumah? Langkah kaki yang kita langkahkan maka di hari kiamat insya Allah lantai atau tanah atau aspal kayak jadi apa? Apa punya istri ambil uang suaminya tanpa izin?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu-ibu di bawah ya. Alhamdulillah ya Allah.